Oke, itu aja dengan Skambal 2 TV yang nanya-nanya kenapa makannya di pagar uyung. Kan Skambal 2 TV yang semalam nanya-nanya di Instagram ya kan, nanya di WhatsApp aku pribadi tentang gimana nih Ferdinand Sinaga sudah hadir, dan di media massa, di medsos terutama ada foto Pak King di situ, ada foto Pak Mul, ada juga pentolannya Smack Bunny pada saat itu. Jadi kita langsung tanya aja kayaknya Pak King. Gimana Pak King? Memang ini kejutan dari pengurus untuk seluruh supporter PSMS Medan atau gimana Pak King? Baik, terima kasih. Hidup si Skambal TV. Dua orang duanya kurang. Ya, aman. Gimana? Aman, Skambal 2 TV aman. Ya, si Skambal 2 TV. Nah, harus gitu, biar semangat. Siap. Nah, jadi begini, mengenai kedatangan Ferdinand Sinaga, Ya Pak. tentu kita apresiasi, karena ini termasuk salah satu terobosan daripada pengurus kan manajemen. Dalam hal ini ada gayung bersambut, jadi tidak sepihak. Barusan 5 menit yang lalu saya berteleponan dengan manajemennya, CEO-nya PSM barusan ini. Dia tanya sudah datang, bagaimana pemain, ada kendala sampai hari ini, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Begitu juga Ferdinand Sinaganya menyambut baik, kan gitu. Nah, dia juga berkeinginan untuk main di PSMS ini. Siap. Jadi sehingga dia meninggalkan keluarganya, dia datang ke Medan kemarin, kita jemput dan kita jamu. Nah, tanda keseriusan kita juga tadi pagi secara ofisial, secara dinas diterima oleh Gubernur Sumatera Utara. Beliau juga ikut serta? Iya. Oh, Beliau sudah juga disambut oleh Sumut 1 ternyata. Sumut 1 tadi pagi, Sumut 1 nyambut karena berkat Sumut 1 juga dia datang ke Medan karena pembicaraan dari petinggi Makassar. Jadi bos sama bos ini Pak. Bos sama bos berkomunikasi. Jadilah Ferdinand ke Medan. Besok langsung. Jadi yang merintahkan dia ke Medan itu malah bukan dari PSMS-nya, malah dari pimpinan PSM-nya yang datang ke Medan. Boleh tahu dengan Bapak siapa kemarin? Dengan Bapak Erwin Aksa. Oh iya, itu masalah apanya Pak Yusuf Kala juga ya? Iya. Jadi dari Makassar beliau merintahkan, nah kita langsung kirim tiket. Oh gitu. Langsung kita kirim tiket, beliau datang kemarin. Iya. Nah, jadi setelah kita datang, kita jemput, kita jamu, kita taruhkan di mes. Dan selanjutnya tadi sambil mencari tempat-tempat penginapan untuk apartemen istrinya dan anak-anaknya nanti kan. Apabila gitu. Dia akan boyong keluarga supaya dia lebih konsentrasi. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi ini Pak, sifatnya Ferdinand ini apakah memang kita sudah kontrak atau memang hanya sistem pinjam aja Pak? Jadi kita kalau menurut administrasi dengan PSM statusnya pinjam. Oh pinjam. Pinjam, jadi besok tadi kita sudah kirim surat secara official. Iya Pak. Bahwa kita secara gentleman menyatakan pinjam dan sudah disetujui, cuma ada butir-butir yang akan dipenuhi oleh manajemen PSMS ke PSM? Dari PSM nanti besok dijawab. Misalnya kontrak dia berapa, DP-nya bagaimana, kemudian gaji dia per bulan bagaimana. Nah, ini semua nanti tentu akan dipenuhi oleh manajemen PSMS sendiri gitu. Kemudian itulah dia minta penginapan di sini karena dia akan bawa keluarga. Istri dan anak akan diboyong dari Makassar. Terus Pak, istrinya orang Manado. Oh gitu, siap. Terus Pak, kalau ini sendiri gimana Pak? Kalau untuk kita butuh tahu nih gaji, apakah beliau menjadi gaji termahal, pemain yang termahal di PSMS Medan Pak, untuk gaji sendiri? Kita belum lihat. Oh kita harus lihat dari mereka dulu baru kita hitung. Berarti rumusnya dari gaji mereka, dari PSM ya? Iya, dari PSM sendiri besok akan memberikan surat kepada PSM. Berarti itu makanya dikali 25% dan 65% nantinya gitu Pak ya? Begitu. Jadi udah ada rumusnya dong Skambal 2 TV. Sudah ada rumusnya, kemudian tinggal masalah soal down payment yang 25%. Artinya dalam hal ini kita mau lihat apakah pihak PSM ingin meminta kompensasi atau tidak. Nah, tinggal gitu saja. Kalau memang pihak PSM meminta kompensasi, nah tentu kita akan bicarakan lebih lanjut. Tapi kalau dia bilang cukup bang, gajinya bang teruskan, begini ya tinggal kita teruskan kan. Siap. Artinya tinggal saya terbang ke Jakarta untuk bawa
dokumen-dokumen ini tentu akan kulaporkan di PSSI dan Liga secepatnya supaya ketentuan ini bisa berlaku sehingga tidak ada lagi rasa was-was dan dia bisa latihan tenang dan konsentrasi dia penuh ke keluarganya juga karena itu di PSMS. sini. Ya. Dan juga dia sampaikan nanti itulah waktu akhir bulan area haji ini kan mungkin ada libur Ya. berapa hari ya dia berangkat ke sana Untuk boyong semua ya. untuk boyong semua. Pak, ini kan di jagat media sosial juga agak heboh nih Pak. Hebohnya gini, loh ini kok dibawa si Ferdinandnya ke Pagaruyung ya? Kok nggak kelas sekali katanya Pak? Ya. Itu kira-kira filosofi yang ingin dimainkan itu apa sih Pak? Kenapa mengajak ke Pagaruyung? Apakah ingin memperkenalkan kampung Madrasah Little India kita atau gimana Pak? Begini, dalam perjalanan kami tawarkan sebenarnya makan di kafe restoran lah. Makan di Tip Top. Tip Top. Ya. Siapa nggak tahu? Tapi kemudian kami tawarkan lagi, dia mau minta yang spesial. Oh. Sampai di Kumangu makan kepala kambing, Iya, kambing iya. kan gitu. Terakhir di sana tak jualan. Pas libur hari Gitu. Minggu. Jadi Netizen. kembali cari, ya udahlah Bang, saya kepingin sate kerang katanya. Oh. Jadi karena sate kerang ada di Pagaruyung dan tempatnya juga enak dan di situ ada makanan spesial lagi seperti ikan yang segar semua. Jadi udah makan di situ, kebetulan beberapa rekan-rekan wartawan di media kita datang juga makan bersama semua termasuk kelompok supporter. Siap. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi suatu ukuran ya. Soal makan dimanapun sama lah, apalagi supaya dia pun tahu daerah Kampung Madras, daerah Little India itu biar tahu nanti kalaupun malam-malam dia mau cari makanan sudah lebih gampang. Karena lebih dekat juga. Iya, lebih dekat juga. Kemudian nanti kalau dia mau beribadah atau ke gereja ya kita temani. Jadi dia pun udah siap untuk itu semua dan dia sekarang udah tadi lihat juga apartemen yang di Mojopahit yang sudah lihat sudah oke. Tinggal inilah konsentrasi, suratnya juga dia sudah terima tadi dari PSMS tentang resmi peminjaman, makanya dia sudah bisa berani latihan. Oke. Sama mohon maaf, kalau Sultan Totan sendiri memang di sama mesnya apartemen apa? Atau Sultan sama ya? Iya, nanti cuma Sultan Totan nanti mungkin dipindahkan ke sini. Ke mes? Iya, ke mes. Karena ada 2 ruangan yang besar yang belum dipergunakan. Karena Sultan Totan kan single, tidak bawa keluarga. Kalau itu kan dia bawa keluarga. Oke. Jadi nanti coba kita rundingkan lah, kita bicarakan. Untuk berikutnya Pak, kan kita polusi tanggang kayaknya 99,99% udah jelas nih, ya kan? Nah, aku sendiri sudah wawancara beliau justru nanya ke pengurus kapan aku dihubungin, dan kayaknya pengurus juga sudah bergerak cepat ya Pak. Satu lagi Pak, kalau Pak Mul menyambungi, dikatakan Pak Mul ada 1 darah Batak lagi yang akan mau diambil. Siapa kira-kira Pak? Kalau ya memang untuk posisi gelandang mungkin saudara Gozali Sregar kan. Jadi tapi sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Gozali sendiri. Tapi kalau dengan Paulo Sitanggang sudah ada komunikasi dan barusan juga saya hubungi manajernya Persik Pak Arif, Pak Sarip dan sudah ada komunikasi. Jadi malah kalau untuk Paulo Sitanggang bukan dikasih pinjaman, malah langsung transfer statusnya langsung jadi pemain PSMS, nggak ada lagi pinjaman. Begitulah hubungan baik kita dengan Persik. Cuma ya dia minta nilai kompensasi lah biasa. Artinya itu akan kami bicarakan hari Rabu. Paulo Sitanggang kami undang ke sini jam 2. Hari Rabu ya. Hari Rabu Paulo kami undang kemari jam 2 siang untuk membahas bagaimana dia di sana dan bagaimana nanti di PSMS dan bagaimana untuk klubnya Persik. Artinya karena Persiknya keluarkan dana, tentu kita akan berikan kompensasi. Oh iya Pak, maaf Pak, ini sedikit menyambung Pak. Jumat kemarin kan udah manajer meeting untuk Liga 1. Kalau untuk Persik sendiri memang benar jadi undurkan diri atau gimana Pak? Ya itu dia, kita juga belum tahu. Cuma tadi kita sampaikan sama mereka penggajian mereka sampai bulan Juni untuk pemain sudah beres. Tinggal di bulan Juli ini. Di bulan Juli ini ya tentu Juni kami akan bayar terhadap pemain. Oke. Dan jangan lupa juga Jumat depan kita manajer meeting untuk Liga 2 ya Pak ya. Kalau undangannya sampai kami sampaikan nanti. Jadi semua bisa kita lihat. Kan nanti pakai layar lebar. Pakai Zoom semua Pak. Zoom. Jadi bisa kita lihat nanti kalau memang undangannya sampai
Ya. kita undang juga pemain, Siap. wartawan, jadi biar mendengarkan dan melihat Oke. sama-sama bagaimana sikap daripada LIB itu sendiri kan gitu. Jadi dia jangan kasih istilah bola gantung. Ya. Ya kan, ke sana tidak, ke Sini sini tidak. tidak. Nah, jadi Di tengah-tengah. ya, kemudian top klub disuruhnya persiapan, dana dia nggak kasih. Iya. Kan gitu kan, kita susah mencari dana yang ratusan juta tiap bulan ini kan gitu. Mohon maaf Pak, ini terakhir Pak. Wejangan yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai sumur satu kepada Ferdinand apa sih Pak? Ada nggak? Ada, dia minta bagaimana kau kalau lihat ini tim, kau sampaikan sama saya apa yang masih kurang. Oh justru gitu ya? Ya, ditantang Pak Edi, apa yang masih kurang kau lihat di tim ini, posisi mana yang rasanya masih kurang, harus kau bantu katanya. Oh gitu. Ya, Siap, jadi siap. nanti saya lihat, nanti dia kasih kabar Oke. tentang posisi mana yang pas untuk di tim. Oke. Jadi bisa dikatakan jadi mata-mata Pak Sumur satu juga nih. Jadi nanti kau lapor sama saya karena Pak Sumut satu kita ini kan serius sekali. Iya, Dia iya. ingin bagaimana PSMS tahun ini tidak ada kata lain harus naik Liga 1. Siap. Siap. Jadi coba kalian harus ini sampai dia tadi bicara ini liga ini begini, ini 20%, kemudian ini begini, dia tanya lagi bagaimana status turnamennya, Ya. sudah tuh rencana mainnya di mana, Ya. udah tuh bagaimana ini semua dia tanya satu Oke. persatu tadi dia minta detail dari kita. Jadi kita sudah jelaskan dan beliau sudah oke, udah mengerti. Oke, itu aja dengan Skambal 2 TV yang nanya-nanya kenapa makannya di Pagar Uyung, ternyata ada alasannya. Awalnya pengurus minta yang tempat yang tanda kutip bintang 5, tapi beliau tuh pengen sesuatu yang spesial dari Medan, makanya diajarlah Pagar Uyung yang semuanya ada di situ gitu loh. Ya, jadi ada martabaknya, Iya. ada sate kerangnya. Sebenarnya kan nggak ada masalah, soal tempat aja kan Siap. tidak jadi persoalan. Jadi, Yang penting kita berharap jangan sampai gajinya tanggal 32 dibayar, itu yang paling tanggal 32 itu yang sebenarnya urgen. Ya, ya, ya. Kalau soal makan kan aman itu. Orang Batak idot kan. Iya. nanti udah kita bawa dia dari jauh-jauh dari Makassar ke Medan, tak tahu bayarnya tanggal 32. Jadi itu yang harus kita pikirkan, dan itu juga harus minta dukungan dari semua Oke. stakeholder yang ada di Sumatera Utara nih. Marilah kita dukung PSMS kita ini supaya lebih maju dan supaya lebih baik. Oke, itu aja Pak King. Terima Makasih kasih. banyak.